Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Berjumpa kembali dengan saya, Iin Solihin, pemimpin redaksi Tribun Medan, dalam acara spesial kita Ngopi Sore. Ngopi Sore edisi Jumat 17 Maret 2022 ini akan spesial karena kita akan mengulik-ngulik tentang politik, khususnya partai politik. Nah, sudah hadir di Studio 1 Tribun Medan Ketua DPW Perindo Sumut, Bang Rudi Zulham Hasibuan. Ya. Sore Bang Rudi. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua para Tribuners. Sehat Bang Rudi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tribuners, kami sudah menerapkan protokol kesehatan ketat sebelum melaksanakan syuting ini. Tim kami sudah membawa acara beserta narasumber sudah menjalani antigen, maka kami akan membuka masker untuk lebih leluasa dalam berbincang. Bang Rudi, boleh kita buka Bang Rudi? Oke. Tribuners, hari ini kita akan membahas tema yang menarik, yaitu bergerak melaju wujudkan cita-cita Indonesia sejahtera. Kita akan mengupas lebih dalam bagaimana kemudian Partai Perindo bisa kemudian mewujudkan tadi kesejahteraan masyarakat Indonesia tadi. Tapi sebelum kita mulai lebih jauh, saya mengajak Tribuners untuk terus mengupdate informasi terkini yang disajikan oleh Tribun Medan melalui berbagai platform kami. Kami memiliki platform digital berupa website tribunmedan.com yang kemudian mengupdate informasi terkini Sumatera Utara, nasional dan internasional setiap harinya, yang kemudian kami sebarluaskan melalui sosial media Tribun Medan, melalui Facebook Tribun Medan, Instagram Tribun Medan Daily, YouTube Tribun Medan TV dan Tribun Medan Official, TikTok dan Snack Video. Anda juga bisa mengupdate informasi terkini melalui Twitter Tribun Medan. Kami juga menghadirkan informasi terkini setiap harinya melalui harian Tribun Medan yang terbit setiap hari dan bisa Anda baca bersama keluarga. Pak Rudi, itu pesan-pesan dulu tadi Bang Rudi, biar pembacanya Tribun semakin banyak Bang Rudi. Iya. Bang Rudi, saya infonya Bang Rudi ini menggarap Perindo sejak 2015 Bang Rudi ya. Iya. Kalau nggak salah 2015 itu adalah awal munculnya Perindo, kemudian mempersiapkan diri di setiap daerah untuk menuju ke 2019. Betul Bang Rudi? Ya, betul. Pertama saya ingin mengucapkan dulu terima kasih kepada Tribun yang telah mengundang saya di sini. Tentunya juga Partai Perindo sangat terima kasih. Ya, kita sangat apresiasi dan untuk itu kami ucapkan semoga Tribun juga semakin besar, semakin jaya, semakin diminati oleh masyarakat Terima Indonesia, kasih, khususnya Kota Medan yang kita cintai. Ya, memang kebetulan waktu 2014 saya terpilih jadi Ketua Kadin Medan. Ketua Kadin, oke. Iya, Ketua Kadin Medan. Dan kemudian 2015 saya mendapat tawaran untuk menjadi Ketua Partai Perindo. Partai Perindo. Iya. Di situ saya dihubungi oleh tim medianya Pak Haritanu, ditanya apakah bersedia menjadi Ketua Perindo. Saya waktu itu malah langsung tanya, itu ketua untuk Medan atau untuk Sumut? Gitu ya? Oh, kenapa Bang? Kalau Medan nggak mau, Sumut mau. Waktu itu saya ingat sekali, namanya Arif. Dia bilang setelah beberapa lama, dia bilang sama saya, Bang, aku sebenarnya enak juga nengok jawaban Abang. Kenapa? Medan nggak mau, Sumut mau. Loh, kenapa? Saya bilang, Abang nggak ada pengalaman politik sama sekali, kayak esok banget minta Sumut. Justru kalau orang mulai yang dari bawah. Yang bawah dulu ya Bang ya? Iya, saya begitu tawarin, saya bilang, Kak, saya mau Sumut. Kalau nggak mau Sumut, saya nggak mau. Saya bilang, kenapa? Saya punya cita-cita membangun sebuah partai yang sesuai dengan slogan Partai Perindo waktu itu, partai baru, cara baru partai. Kalau saya mulai dari bawah, partai baru, cara baru berpartai. Okay. Itulah hadirnya Partai Perindo saat itu, 2015. Jadi kalau saya mulai dari bawah, saya tentu punya banyak tingkatan untuk sampai ke ketua umum. Nah, tapi kalau saya di Sumut, saya kan bisa langsung. Tapi tentu Abang sudah pertimbangkan tantangan dan tantangan ke depannya seperti apa kan ketika memilih untuk level DPW kan Bang? Pasti sangat berat. Apalagi waktu itu
Saya sebenarnya Partai Perindo itu hadir sesuai dengan Menkumham itu tanggal 8 Oktober 2014. 2014, oke. Tapi kan pembentukan se-Indonesia itu kan bertahap. Ya. Akhirnya saya mendapatkan mandat untuk membentuk Partai Perindo Sumatera Utara itu tanggal 16 Januari 2015. 16 Januari 2015. Ya. Dan Oke. saat itu saya sebenarnya minta kalau bisa 6 bulan. Tapi Pak HT ngasih hanya 3 bulan harus terbentuk se-Sumatera Utara. Kabupaten kota. Iya, Kak. Termasuk provinsi, pengurus di provinsi, dan 33 kabupaten kota. 3 bulan. 3 bulan. Bayangin saat itu saya bingung, pulang bawa mandat. Wah, 3 bulan, bagaimana saya keliling 33 kabupaten kota? Sementara saya tidak punya pengalaman di Ormas, jangankan partai politik. Ormas saja tidak ada gitu kan. Tapi kemudian saya sangat ingat pesan Pak HT bahwa dalam Partai Perindo itu 5 hal yang harus dikuatkan kita kuasai. Yang itu pertama justru IT. Oke. Setelah IT, SDM. Setelah SDM, program kerja. Program Yang keempat, media management. Hmm. Yang kelima baru sosial. Nah, di situ sosial bantuan dan sebagainya kan. Nah, di situ saya lihat, saya cermati benar pesan Pak HT waktu saya menerima mandat itu. Wah, ini berarti harus menguatkan IT. Lalu saya berpikir kalau saya membentuk partai secara manual, Akan lama kali ya, Bang ya? setahun saya kira nggak dapat selesai. Kenapa? Ya mungkin nggak ada yang kenal saya, nggak percaya saya. Mungkin saya selalu joke-nya pergi ke Nias, saya pikir kan, Pak mau jadi ketua DPD Perindo. Mungkin tokoh Niasnya bilang, lihat saya kan siapa anak orang ini? ini kan? Tidak ada yang tanda gitu kan. Mungkin dia bilang gini, lompat batu dulu lah, kalau lewat baru kami ikut. Jadi saya merasa, wah ini sangat berat. Akhirnya saya kemudian press conference, Oke. saya undang seluruh media. Nah di situ saya di media itu press conference itu saya mencantumkan alamat email untuk menghubungi saya. Jadi semua media saya undang di Sumut ini, di Medan, termasuklah media kita ya. Ketum ada MNC, ada iNews, ada Sindonews, ada Okejon. Tapi ditambah semua media-media besar, termasuk juga semualah kita undang. Nah kita cantumkan di situ siapa yang ingin menjadi ketua Partai Perindo di kabupaten kota, silahkan email saya. Bukan hubungi saya, tapi by email. Itu mungkin orang ini yang tadi disebut partai baru, cara baru baru berpolitik. berpartai. Karena apa? Kalau tidak seperti itu, kalau kita terima satu-satu, pasti kan Akan panjang waktunya. Nah, ini ada sesuatu yang lucu. Ada juga mungkin saya cantum juga nomor HP waktu itu. Ada yang nelfon, ketua rupanya ketua Sumut. Iya benar. Bagaimana kalau nggak saya lah yang jadi ketua salah satu kabupaten kota? Saya bilang, bagaimana cara Bapak membesarkan Partai Perindo? Dengan satu pertanyaan itu saja, kalau orang benar-benar tidak siap, pasti dia bingung gimana. Dia pokoknya kita besarkan ketua. Bahasa Medan kan gitu, pokoknya kita besarkan. Saya tanya kembali, pokok apa yang dibesarkan? Pokok kelapa. Ketua ini pun, dan akhirnya saya suruh email. Itu juga hal yang lucu, karena apa? Email lah ketua, nggak bisa langsung, tidak by email. Apa isinya ketua? CV, saya bilang kan. Kalau saya nggak punya perusahaan, cemana? Itu CV, ini CV. Artinya pada saat itu orang-orang kita juga belum paham IT ya, Bang? Banyak kendala saat itu yang kita hadapi, tetapi saya sangat bersyukur harus dimulai. Dan saya mendapatkan bonusnya, kenapa? Ternyata akhirnya mereka berusaha untuk by email. Belajar. Bahkan ada kadang meminta tolong orang, mungkin disuruhnya entah anaknya. Kadang-kadang saya bingung, ini perempuan ini ngapain email saya? Rupanya isinya bapak-bapak. Karena dia nggak punya email. Karena dia tidak punya email. Karena dia tidak bisa email. Tetapi kan jadi ada usaha orang untuk kenal tentang internet, kenal tentang email. Nah, di situ memudahkan saya. Kenapa saya tidak sangka akhirnya lebih kurang ada 400 calon mendaftar. By email. Bayangkan 400 calon dari 33 kabupaten kota. Itu dalam waktu berapa lama, Bang? 2 minggu gitu. Cepat sekali, Bang. Saya langsung, ya karena apa? Kita kan juga pakai media TV. Iya. Jadi akhirnya Sumatera Utara itu
semua tahu informasi ini, itu tadi kecepatan IT tadi harus kita kuasai. Jadi dari awal saya membentuk Partai Perindo, IT itulah yang harus IT itu kita saya tekankan. andalkan supaya mempermudah. Betul. Nah, 400 yang meng-email kan tentu saya ketawa, maksudnya, wah sukses ini. Berarti orang antusias sekali. Sangat antusias. Kenapa? Ada ketokohan ketua umum kami, Haritanu. Nah, pertanyaannya Bang, dari 400 email yang masuk itu, mewakili nggak 33 kabupaten kota? Lalu pertanyaan yang kedua, dari 400 itu, cemana Abang kemudian memilih kader ini yang orang yang terbaik, yang layak? Nah, Bagaimana? sangat nyambung langsung pertanyaannya. Kenapa? 400 ini kan mindset mereka, cara pikir mereka, wah ini partainya Haritanu, partainya orang kaya, wah ini pasti dibantuan habis-habisan kan gitu. Semua pasti semangat kan gitu. Sementara konsep saya, mungkin saya dipilih oleh ketua umum karena konsep saya mandiri. Dari awal sudah konsep kemandirian saya tawarkan kepada ketua umum. Nah, 400 itu saya share. Itu tadi karena saya mudah dengan email, kan saya tinggal share ke 400 email. Disitulah saya buat syarat untuk menjadi ketua DPD partai kita, DPD Kabupaten Kota. DPD Partai Perindo Kabupaten Kota Sumatera Utara adalah 1, 2. Saya pikirkan terus. Terakhir saya pikirkan apa yang berat untuk kemandirian. Pertama tentu syarat administrasi ya, biasa kan, biodata dan pendudukan lah gitu Bang ya, biasa. Nah kemudian syarat kesanggupan, sanggup menyediakan kantor sendiri, sanggup membentuk struktur. Mulai pening orang tuh ya Bang. Kantor mesti buka setiap hari, ada internetnya. Karena apa? Kalau nggak ada internetnya kita mau email juga susah kan gitu. Jadi syarat-syarat kemandirian itu akhirnya saya kumpul 21 syarat untuk menjadi ketua DPD di Partai Perindo Kabupaten. Ketika sudah Abang share, hilang 200. Artinya itu ada yang cakep-cakep aja berarti. Di situ kan udah ada seleksi alam. Seleksi alam pertama sudah lewat dari 400 tinggal 200. Tapi saya masih happy. Kenapa? Masih mewakili 33 kabupaten kota, bahkan ada yang masih 5 calonnya, ada yang 3, artinya tidak ada 1. Nah, di situ kemudian saya terpikir lagi dengan kita tentunya dengan pengurus-pengurus DPW rapat tim, akhirnya kita bentuk, kita fit and proper test. Jadi justru satu-satunya partai waktu itu yang melakukan fit and proper test terhadap calon ketua DPD-nya adalah Partai Perindo Sumatera Utara justru. Itu yang ikut 200 itu Bang? 200. Dan saya bentuk tim panelis. Satu mantan wali kota Bang Afifuddin Lubis, kemudian ada dari USU Hatta Rido, kemudian ada akademisi gitu Bang ya, akademisi, ada tokoh masyarakat, ada dari tim media kebetulan waktu itu Lino Parivianti dari Antv kita ini, dan kemudian satu dari Partai Perindo sendiri. Jadi ada 5 panelis. Nah di situ kita buat jadwal, kita uji, dan mereka memaparkan apa yang akan dilakukannya untuk menjadi ketua. Di situ. Bahkan teman saya baik pun wajib ikut. Dia pernah ketua. Maksudnya lewat fit and proper test itulah kita melihat kemampuan mereka. Betul. Ada teman dekat gitu, ketua. Saya kan udah kenalnya ketua lama. Kita kenal sebagai teman. Kita belum tahu kamu sebagai ketua sebagai apa. Tadi saya baru mau masuk ke situ Bang. Iya. Biasanya kan kalau mau jadi ketua partai politik maupun di tingkat kabupaten kota atau di pusat kan ditanya dulu berapanya modal kan gitu Bang. Iya. Atau dengan kedekatan tadi. Iya. Tidak ada bedanya bagi saya dia dekat atau tidak dekat, semua harus mengikuti proses tadi Bang. Ya? Proses itu harus gitu. SOP-nya udah jelas. Semua, walaupun dicalonkan misal dari DPP ada yang nyalonkan, dia tetap harus ikut. Harus ikut, dia tes dulu, karena apa? Di situ kita kan pengen lihat kemampuan. Karena ada juga sih dari 200 itu, dia bahkan bawa tim, bawa Infocus. Wah, penampilan pertama sangat bagus. Semua bagus. Begitu ditanya bagaimana jalankannya, kan ada bantuan dari Pak Hati. Oh ya nggak ada. Di situ. Jadi kita dapatkan tes itulah yang kemudian menjaring mereka kembali. Dan saya jamin bahwa semua ketua DPD sampai hari ini dan sepanjang saya sebagai ketua Sumut, 1 sen pun kita tidak minta dari ketua DPD itu. Tapi berbuatlah untuk bangun Partai Perindo di Sumatera Utara. Itu yang saya lakukan. Makanya semuanya benar-benar kemandirian. Kenapa?
Saya basicnya kan arsitek dan kontraktor. Oke. Jadi walaupun saya tidak pernah di politik, saya mengibaratkan ya, kalau sebuah rumah itu yang kuat itu kan pondasi. Fondasi Bang ya. Ya. Ini kan rumah politik. Partai Perindo ini kan rumah politik. Jadi saya analogikan kalau rumah ini ingin besar, pondasinya harus kuat. Nah, bagi DPW tingkat wilayah, pondasinya adalah DPD. Ya. Kalau DPD-nya mandiri, DPW juga mandiri, kita bisa sama-sama membesarkan Itulah partai. satu caranya dengan memilih ketua yang tadi Bang ya. Iya, Tadi salah itu satu yang cara tepat. itu. Lalu dari 200 itu kemudian tersaring dia Bang. Tersaring dan akhirnya terpilihlah 33 kabupaten kota itu. Kita lantik. Nah, itu tidak sampai 3 bulan. Justru kita menunggu kesiapan pusat untuk melantik. Tapi kan kita paham pusat kan punya jadwal. Oke. Akhirnya Partai Perindo Sumatera Utara dilantik oleh Ketua Umum yang kami hormati Bapak Haritanu Sudibyo itu pada tanggal 11 Juni 2015 di 2015. 2015 kita dilantik. Nah, ini partai baru, Bang. Tentu ada yang optimis, ada yang pesimis. Ini partai. Betul. Ini 2015 mempersiapkan pemilu 2019. Ya. Benar ya, Bang? Benar. Persiapan bagaimana yang kita lakukan? Kabarnya Perindonya Sumut ini ngeri kali katanya, Bang. Kalau orang Medan bilang. Kita terus belajar ya. Saya sebagai Ketua DPW sangat fokus untuk bagaimana membangun Partai Perindo ini. Bahkan di awal-awal itu saya ingin bangun tuh, boleh dibilang hampir 24 jam saya nggak mikirkan terus bagaimana membangun Partai Perindo. Dan akhirnya saya melihat bahwa Sumatera Utara ini sangat multi etnis dan boleh dikata etnis apapun keras sampai sini. Artinya Jawanya pun jadi kayak Batak. Kira-kira benar-benar Perindo kan keras. sudah memilih bahwa ini partai nasionalis kan gitu. Benar, kita partai nasionalis. Akhirnya dengan beragam yang ada itu kan tentu harus ada satu semboyan, harus ada ikatan kita untuk bagaimana dengan keberagaman kita itu kita tetap mempunyai satu tujuan untuk membangun partai ini. Akhirnya saya terpikir kita harus punya semboyan, tagline yang itu menjadi pegangan ruh kita dalam membangun Perindo di Sumatera Utara ini. Akhirnya terciptalah sebuah kata yang saya rasa itu sangat baik sampai hari ini. Tagline kami adalah kita solid, kita pasti bisa. Ya. Kenapa pakai bersama? Kita solid, kita pasti bisa. Kenapa tidak pakai bersama? Bersama belum tentu satu tujuan. Ya. Kan? Betul. Bersama saja belum tentu. Ketika Tapi solid, kalau solid sudah pasti tujuannya akan sama. sama. Jadi itulah ya mungkin tidak sempurna tagline itu, tetapi saya yakin setiap kali acara kita selalu ucapkan, setiap kali apa kita gemuruhkan, kita semangati bersama. Kalau itu terus dilakukan seperti iklan, lama-lama alam bawah sadar kita akan solid itu yang kita ini. Sama Tribuners pasti sudah tahu nih sama marsnya Perindo ini. Oh. Ya kan? Anak saya hafal betul itu. Mungkin Tribuners di rumah juga pasti hafal itu, Bang. Itu luar biasa, Ketua Umum luar Karyanya biasa. Istri Ketua Umum ya, Bang ya? Karya istri. Dan mungkin tidak banyak yang sadar bahwa kata-kata itu bawahnya Mars Perindo juga. Misalnya Mars Perindo, kan M duluan. Jadi marilah seluruh awal kata, Bang ya? Iya, sama. Nah, kemudian A-nya arahkan pandanganmu ke depan. Jadi Mars Perindo itu Mars Perindo juga itunya. Tribuners itu pasti hafal itu karena muncul tiap hari itu, Bang. Iya. Dan itu punya, menurut saya liriknya adalah filosofi kita untuk masyarakat Indonesia bersatu. Betul, karena dari awal kita mengajak kan. Marilah. 2019 adalah pertarungan pertama Perindo, Bang. Benar. Khususnya untuk Sumatera Utara. Iya. Dengan lawan politik partai nasionalis, kita ada yang basicnya agama ya, Bang ya. Betul. Lalu ada nasionalis, banyak kali nasionalis, Bang. Iya. Dan di Sumatera Utara tentu menjadi barometer Indonesia, Bang. Iya, salah satu barometer. Apa tantangan 2019 dan bagaimana kemudian capaian kita di 2019 itu, Bang? Ya, kita memang melihat bahwa partai baru itu akan sulit lah ya. Umumnya partai baru itu punya tantangan yang cukup berat untuk bagaimana bersaing dengan partai-partai yang bukan hanya sudah ada, tapi ada juga yang sudah lama berada di Sumatera Utara maupun di Indonesia. Nah, karena itu tadi dari awal kita membangun kemandirian,
Sehingga DPD-DPD ini selalu siap untuk berjuang bagaimana membangun di daerahnya. Dan setiap tahun kita itu selalu melakukan bakti sosial, bahkan perayaan ulang tahun aja kita 2 kali di Sumut. Pertama merayakan secara nasional 8 Oktober 2014 itu setiap tahun dirayakan. Yang kedua kita merayakan terbentuknya Partai Perindo di Sumatera Utara 11 Juni. Nah, di setiap perayaan ulang tahun itu bukan hanya merayakan, tapi kita ada sumbangan anak yatim, ada bakti sosialnya. Itu kita selalu tekankan. Itulah poin kelima yang kita kerjakan tadi dari 5. Betul. Jadi di Partai Perindo itu poin kelimanya baru bakti sosial. Awalnya itu saya 4 adalah penguatan partai berarti Bang ya. Saya belajar dari apa yang disampaikan Ketum. Pertama IT. Kenapa IT dulu bukan SDM? Orang yang menguasai IT, walaupun mungkin secara formalitas tidak tinggi sekolah atau pendidikannya, tapi dia selalu mendapatkan info terkini dengan menguasai IT. Otomatis yang kedua SDM tadi akan ikut progres gitu. Kalau sudah mengikuti progres perkembangan terkini, akan melahirkan program kerja yang juga sesuai dengan apa sih yang dibutuhkan masyarakat. Betul. Jadi IT dulu gitu ya. Baru kemudian media management. Nah ini tadi kita harus satu di antara bagaimana caranya orang kenal Perindo lewat Mars Perindo itu. Media management tadi baru ke sosial. Makanya dari pertama hadir Partai Perindo khususnya juga Sumatera Utara, kita selalu melakukan berbagai kegiatan sosial, mulai dari ambulan, selalu keliling, ada 8 unit. Hari pertama lahir langsung ada 8 unit di Sumatera Utara, kemudian ada juga bantuan misalnya kurban. Kita tetap ikut. Setiap tahun kita laksanakan bakti sosial itu untuk membantu masyarakat di khususnya Sumatera Utara. Walaupun mungkin tidaklah mungkin kita bisa menjangkau seluruh Sumatera Utara karena kan kita punya keterbatasan juga sebagai partai baru. Tapi komitmen itu yang kita jaga. Komitmen kita tetap berusaha maksimal untuk membantu masyarakat. Dan apalagi misalnya kalau puasa, kita ada bagi takjil, lebaran kurban, kemudian ada lagi bantuan-bantuan yang kalau ada bencana, kita tetap berusaha. Poin kelima inilah yang sejak 2015 terus kita lakukan Bang ya. Akhirnya sampai masyarakat di puncak 2019. Betul, akhirnya masyarakat ya tahu juga, dan kita sangat terima kasih dengan masyarakat Sumatera Utara khususnya karena menyambut baik Partai Perindo dan mendukung kami di Pileg 2019 sehingga kami adalah satu-satunya partai baru yang bisa mendapatkan kursi di provinsi, tingkat provinsi. Ya, walaupun satu, tapi kan menunjukkan Partai Perindo mampu mendapatkannya. Di DPRD provinsi 1 kursi? 1 kursi. Dan itu bakal menjadi calon bupati kita nantinya di Tapanuli Utara. Jadi kita sangat bersyukur. Dan juga satu-satunya partai baru saat itu yang mampu memperoleh 40 kursi di tingkat kabupaten kota. 40 kursi kabupaten kota. Dan kami tidak menyangka bahwa setelah saya lihat data dari KPU ternyata kita sudah bersaing dengan partai yang sudah lama. Hari ini pencapaian kita sama dengan P3, sama-sama 40 kursi di kabupaten kota. Dengan mungkin PKS hanya beda beberapa kursi saja, mungkin nggak banyak. Tentu Abang sudah melakukan evaluasi. Apa yang kemudian membuat masyarakat bergairah untuk, kayaknya Perindo ini pilihan deh. Apa yang membedakan lalu diferensiasinya Perindo dengan partai lain? Kalau saya lihat Partai Perindo ini sebagai partai baru adalah partai masa depan. Karena apa? Kita sudah membuktikan bahwa Partai Perindo terus bergerak. Hari ini ada konvensi rakyat yang sudah di launching kemarin. Dan di konvensi rakyat itu kita sangat inklusif, bukan eksklusif. Semua kita tampung, semua masyarakat di Indonesia ini boleh mendaftar langsung melalui itu tadi kan digital dengan website. Mendaftar jadi anggota pun sangat mudah sekarang. Saya pernah dapat WA Bang untuk jadi anggotanya Perindo. Tapi menurut saya itu adalah pencapaian cara menerapkan IT yang smart menurut saya Bang. Hari ini teman-teman milenial undangan nggak pernah pakai fisik lagi Bang. Betul. Udah pakai link aja dia Bang. Mau nikah, mau apa pakai link aja. Betul. Perindo sudah mulai masuk itu. Mungkin itu satu diantaranya Bang. Iya. Sekarang mendaftar dengan dengan website www.partaiperindo.com, semua udah ada di situ. Mau mendaftar, mau lihat kegiatan Partai Perindo, apa yang dilakukan, semua sudah di website. Dan sangat mudah. Daftar sebentarnya langsung dapat KTA online. Sama dengan
banyak sekarang udah online, KTA pun sudah online kan. Jadi kita memang menerobos cara-cara yang sangat mudah untuk dijangkau masyarakat, sehingga masyarakat tidak ada sekat-sekatan. Kan banyak juga, saya nggak kenal pemimpinnya atau ketuanya atau pengurusnya, gimana mau daftar harus pergi ke sekretariat kemudian gitu Bang ya. jauh mungkin, masa mau jadi anggota saja harus mengeluarkan ongkos. Nah, hari ini kita lihat bahwa hampir semua masyarakat ada smartphone. Nah, makanya kita buat aplikasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat untuk bagaimana menjadi bergabung, bukan hanya menjadi anggota, tapi juga bisa menjadi caleg. Menjadi caleg juga mudah kok. Orang mungkin menjadi caleg, ada yang mungkin karena oknum harus bayar atau calo gitu. Ini kan Kalau ini dia bisa mendaftarkan dirinya sendiri, Bang. Iya, mendaftar sendiri. Nanti kita lihat, tentu sebagai bacalek mendaftar itu salah satu kemudahan, Bang. Ya, kemudahan. Tapi yang ingin secara manual juga harus oke juga. Artinya masyarakat menyambut baik kehadiran Perindo pada saat itu, Bang. Kalau tidak menyambut baik, saya rasa nggak tercapai kami 40. Luar biasa, Bang. Berarti 41 kursi, 1 di DPRD provinsi dan 40 di kabupaten. Betul. Dan luar biasanya hari ini peringkat kita se-Sumatera itu peringkat 10. Dalam memperoleh dari 16. Dari 16 ya. Dalam memperoleh suara di tingkat Sumatera Utara, kita berada di peringkat 9 malah kalau jumlah suara. Nah, kalau jumlah kursi kita peringkat 10 se-Sumatera Utara ya untuk kabupaten kotanya. Jumlah suara kita 247.000 sekian itu, kita peringkat 9. Artinya partai baru yang bisa melampaui banyak partai lama, ada 4 partai lama di bawah kita dalam perolehan suara. Lalu begini, Bang, ada 41 perwakilan kita di kursi rakyat. Tentu ada catatan khusus yang diberikan Ketua Umum, Bang, kepada Ketua DPW yang harus dilaksanakan oleh teman-teman yang menduduki posisi legislatif. Eksekutif kan kita sedang persiapan ya mungkin, Bang ya. Apa pesan khusus yang disampaikan beliau kepada teman-teman kita yang berada di kursi rakyat ini? Karena yang diusung Perindo ini kan tagline-nya mensejahterakan kalau tidak salah. Betul. Untuk Indonesia sejahtera. Untuk Indonesia sejahtera. Apa catatan yang diberikan kepada anggota legislatif kita, Bang? Sebenarnya dari awal juga Ketua Umum selalu memesan pada kita, pengurus, apalagi sekarang sudah ada anggota Dewan, bahwa kita harus turun. Tetap turun memberi bantuan kepada masyarakat. Bantuan itu kan tidak semuanya harus uang, tapi juga ada hal-hal lain. Misalnya juga mewakili rakyat dalam sebuah masalah, misalnya hadir di tengah-tengah masyarakat, hadir dan menjadi solusi, dan itu selalu dilakukan oleh anggota dewan yang ada bedah rumah dilangkat, ada bantuan. Jadi kita memang selalu ada bantuan untuk rumah tahfiz dan lain-lain sebagainya, kita selalu lakukan, dan itu tetap kita monitor, kita tetap koordinasi, kita minta kepada semua anggota dewan kita harus selalu turun untuk bagaimana memanage konstituen kita, Bang. Di samping mereka juga tentunya bersuara di DPR, bagaimana kebijakan ya, Bang, betul yang pro rakyat gitu, betul. Misalnya ada seperti di Simalungun tentang jalan supaya di daerah itu bisa akhirnya diaspal. Nah, hal-hal seperti itu, makanya kita sangat berharap sekali ke depan masyarakat bisa lebih mensupport Partai Perindo. Kenapa? Kalau kita belum menjadi yang besar, yang utama, tentu kan kebijakan itu tidak mampu kita menangkan ya. Kalau dalam tanda kutip kita aplikasikan di tengah masyarakat. Tapi kalau kita telah mempunyai, karena partai itu sebenarnya kan bayangan pemerintah bayangan yang setiap saat juga ingin bagaimana membantu masyarakat. Tapi saya rasa dengan berpartai ini kita punya tugas yang wajib, bagaimana melahirkan kader-kader yang benar-benar pro rakyat dan memang mau tahu tentang kebutuhan rakyat sesuai cita-cita kita untuk Indonesia sejahtera. Kalau Perindo belum bisa menguasai itu, tentu kita tidak bisa menjalankan visi dan misi Partai Perindo. Bagaimana bisa Indonesia sejahtera, Sumut sejahtera, kabupaten kota sejahtera kalau bukan kita yang duduk di situ sebagai pengambil kebijakannya. Nah, ini dapat info kabarnya Abang diperpanjang ini sama Pak Ketua Umum. Betul. Alhamdulillah
periode ini baru lagi kemarin kira-kira sebulan ya kita serah terima SK lagi di DPP untuk berikutnya. Kenapa? Memang sebenarnya dari 2021 Januari kita sudah langsung saya instruksikan kepada DPD se-Sumatera Utara bahwa harus pembenahan dan penguatan struktur lagi kan, karena itu fondasi. Ya. Mungkin sebagai informasi bahwa walaupun kita dapat 40 kursi, tapi tidak semua DPD yang mendapat kursi. Kita ada 33 kabupaten kota, hanya 18 yang mendapat kursi, 15 tidak. Nah, 15 ini yang PR-nya harus kita benerin ya, Bang. 15 harus kita ganti, kecuali dia masih menyatakan sanggup, tapi syaratnya ada lebih berat lagi. Tapi kalau nggak dan hampir semua udah kita ganti kembali dengan menggantinya lagi, walaupun kita tidak ada kursi, tapi kita juga tidak mau asal ganti, tetap fit and proper test lagi. Pola di 2015 itu kembali tetap kita lakukan. Kenapa? Saya selalu menyatakan kepada semua kader, ini prestasi kita sudah tinggi. Tetapi bagi saya mempertahankan prestasi bukanlah sebuah kemajuan. Toh kalau itu juga kan berarti nggak maju. Artinya kita harus bagaimana meningkatkan lebih tinggi lagi prestasi itu. Kalau ya kita target minimal 2 atau 3 kali lipat dari yang kita dapat hari ini. Gitu. Abang baru mendapat SK baru, berarti disuruh lanjut nih. Ya. Persiapan terbesar kita kan menuju 2024, Bang. Betul. Ada pemilihan pertama pileg serentak ya, Bang ya. Iya. Pileg, pilkada. Pilpres dulu baru Pilpres kita belum tahu, Bang. Oh iya. Masih bergulir ya, Bang ya. Iya. Nah, bagaimana kemudian Perindo Sumut mempersiapkan pileg dan pilkada untuk 2024? Tentu kan sejauh ini kita belum bisa mencalonkan kader kita, Bang ya. Iya. Nah, strategi apa dan tantangan seperti apa, Bang, menuju 2024 ini? Iya, itu tadi. Strateginya sudah saya mulai dengan seluruh pengurus DPW dari sejak 2021 Januari kita benahi struktur pembenahan dan penguatan, dan juga pembenahan dan penguatan di struktur DPW sendiri. Hari ini kita yang tadinya cuma tinggal 6, jadi hari ini 30, banyak tokoh ya di dalamnya juga. Kenapa? Ya target kita minimal 1 fraksi di provinsi. Bukan hanya 1 kursi, tapi 1 fraksi. Begitu juga dengan DPD-DPD, kita minta pembenahan dan penguatan struktur. Hari ini luar biasa DPD-DPD di Sumut, yang tadinya saya minimal 30 pengurus, ada yang 50, bahkan ada yang kemarin dari Tapanuli Utara 93 pengurus mereka. Dan mungkin ini berikut ini Medan lebih dari 120 pengurus. Jadi memang sangat semangat ketua-ketua DPD yang baru, karena ada beberapa, termasuk Medan saya ganti, kemudian banyak yang dari 15 tadi kita ganti, dan alhamdulillah kita mendapatkan calon-calon dan menjadi ketua terpilih yang benar-benar punya kualitas dan punya semangat. Walaupun dia tahu risikonya hari ini dia harus lagi keluar biaya, pengorbanan untuk bagaimana, karena dia bukan membangkitkan dari nol kan ini. Karena sudah jalan, Bang ya. Recordnya sudah nggak bagus karena dia tidak ada kursi, tapi dia harus 2 kali lipat yang dilakukannya. Tapi kita memperoleh ketua-ketua yang baru yang luar biasa bagi saya. Bang yakin bisa? Saya yakin dengan ketua-ketua baru ini akan menambah perolehan jumlah kursi di Sumatera Utara, sehingga kita target fraksi tadi, Bang ya, menargetkan ya bisa masuk dalam 5 besar. Menargetkan dalam 5 besar. Soal ya mungkin banyak yang menyatakan realistis nggak dengan 5 besar, partai baru gitu kan. Kalau saya menjawabnya secara pribadi bahwa realistis atau tidak target itu tergantung cara pandang, tergantung mindset, tergantung semangat dan jiwa orangnya itu sendiri. Kenapa? Soal tidak realistis itu sudah dimulai dari saya. Kenapa? Orang melihat, kenapa siapa pula Rudi gitu, Ilham bisa ketua Sumut kan gitu. Tidak ada teman-teman dekat yang yakin, yang percaya, ngapain? Karena background-nya juga tidak nyambung. Ya. Jadi tidak realistis. Saya memulainya dengan tidak realistis, tapi waktu itu saya tidak ada punya keraguan
bagi saya ini bukan hambatan tapi tantangan yang harus saya coba. Dan Abang bisa buktikan di 2019 yang Iya, tadinya benar. nothing, Nah, jadi kalau saya buat kan nama saya Rudi Julah Masibuan, RZH, Racing from Zero to Hero. Wah, ngeri ya. Kan? Ya, tapi itu di 2019 kan Abang bisa membuktikan Saya- bahwa partai baru tadi Iya. Abang bilang bisa ke 10 besar. Biar. Ya, harusnya targetnya nggak 10 besar lagi dong. Ya, jelas. 5 besar kan, Iya. kan begitu sih. Ya. Jadi kita juga melihat bahwa pencapaian luar biasa dari seluruh pengurus baik di DPW, DPD, DPC, DPRT, dan tentunya bantuan seluruh masyarakat Sumatera Utara, dan tentunya juga tidak terlepas dari bantuan ketua umum yang luar biasa, DPP. Akhirnya Sumut bisa lompatan pertama langsung 10 besar. Kan itu kita juga sangat apresiasi Luar dengan biasa kerja banget. keras dari seluruh kader, dan tentunya hari ini kita menargetkan harus lebih tinggi lagi masuk dalam 5 besar. Perkara berat ya pasti, tapi kan Bagaimana caranya kan? Gitu, dan Bang. bukan hanya bagaimana caranya, tapi itu kan bukan sesuatu yang mustahil. Ya. Bila ada orang yang bisa, kenapa kita tidak bisa? ya. Jadi selagi dalam batas kemampuan manusia, kita harus optimis untuk mencapai itu. Tergantung bagaimana mindset kita, kemudian bagaimana kita tetap semangat, pantang menyerah untuk mengejar target itu. Target yang tinggi akan membuat motivasi akan lebih tinggi lagi. Itu yang paling utama. Baik, Tribuners, tadi kita sudah bahas sedikit persiapan 2024 untuk legislatif. Nah, bagaimana dengan eksekutif? Kita break dulu sejenak untuk kemudian kita lanjut di ngopi sore bersama Bang Rudi. Bang Rudi, kita ngopi dulu, Bang, Siap. sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke. Silakan disimak, Tribuners. Tribuners, kembali lagi di Ngopi Sore bersama Bang Rudi, Ketua DPW Perindo Sumatera Utara. Bang Rudi, tadi kita sudah bahas persiapan legislatif, Bang, Iya. menuju pertempuran berikutnya. Iya. Lalu ada lagi, Bang, yang akan kita persiapkan eksekutif. Kayak mana Perindo Sumut ini, Bang, mempersiapkan paling tidak, adakah kader yang mungkin akan muncul atau bagaimana, Bang? Ya, tentu eksekutif ini kan terkait dengan persiapan legislatif tadi. Oke. Kalau Partai Perindo mampu merebut kemenangan di 2024, ya, kita tahu bahwa hari ini sementara jadwalnya adalah di Februari pileg, kan gitu. Makanya kita sangat menyiapkan diri bagaimana merebut kursi yang lebih banyak di setiap daerah dan juga tingkat provinsi, dan tentunya kita juga mendukung untuk ke DPR RI. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, tentu Partai Perindo akan bisa bicara. Karena selama ini
Bahkan sebelum jadi partai saja, Perindo sudah diminta untuk mendukung waktu itu ya, mendukung kepala daerah. Begitu punya kursi dari hasil Pileg 2019, kita Tentu bahkan bertambah kuat kan Bang? bisa mengusung. Dan banyak yang kita usung, bahkan Pilkada 2020 kita turut memenangkan 14 kepala daerah. Iya, di Sumatera Utara. Nah, tentunya target Partai Perindo, bagaimana kader-kader Partai Perindo ini bisa juga menjadi kepala daerah. Karena itu tujuan berpartai tentunya. Berpartai itu harus bagaimana kadernya bisa menjadi kepala daerah sehingga program Partai Perindo juga bisa jalan. Tidak makanya kami berusaha kemarin membenahi SK, dan di setiap serah terima SK. Nah, serah terima SK DPP untuk DPD kabupaten kota kita buat caranya berbeda. Kalau dulu hanya ketuanya yang datang, serahkan foto, udah selesai. Hari ini dari sejak 2021 sampai kemarin juga kita mengundang seluruh pengurus DPD yang akan diserah terimakan SK itu hadir ke DPW. Gunanya untuk apa? Agar mereka juga paham berpartai ini, begitu Anda menyatakan diri bersedia menjadi pengurus Partai Perindo, maka begitu serah terima SK itu kita lakukan, kita bukan hanya bilang selamat menjadi pengurus, tapi selamat bekerja. Setiap pengurus ya wajib mengurus partai. Jangan jadi pengurus kemudian minta diurus. Nah, itu kan membebani akhirnya. Ya, itulah makanya kita di periode ini kita harus lebih sedikit memaksa harus hadir sebanyak mungkin supaya sampai pesan dari ketua umum, pesan dari DPP, dan tentunya dari DPW bagaimana kita harus terus membangun semangat kesolidan. Itu penting. Solid di internal pengurus itu wajib supaya kita tujuan kita Bang ya. Satu tujuan dan kerjanya semakin semangat, dan semua ketua harus bisa mengayomi pengurus-pengurus. Nah, begitu sudah solid, kemudian semangat, pulang, mereka langsung bekerja lagi untuk membentuk DPC, membentuk DPRT. Nah, begitu nanti kita persiapkan dengan bagus dan baik sedini mungkin, begitu kita menang, baru kita bisa bicara pilkada. Nah, disitulah nanti kita melihat hasil dari pileg ini. Kita berusaha, bahkan ada yang menargetkan satu fraksi, ada yang menargetkan dapat 20%. Karena apa? Dengan dapat 20% kita bisa mencalonkan sendiri, kan gitu. Tidak, itu kita selalu ini. Tapi hari ini kita sudah punya satu calon untuk Tapanuli Utara. Itu kebetulan adalah anggota dewan kita yang di Sumut. Siapa Bang? Yang satu orang itu Bang? Iya, itu Adinda Dr. Jonius Tarifar Huta Barat. Dan dia sebelumnya sudah ikut pilkada di 2020, tapi dapat ranking 2, sehingga dia nyalek dari Perindo dan menjadi terpilih menjadi anggota Perindo di DPRD Sumut, dan akan maju lagi di 2024. Jadi kita sudah ada satu. Tentunya kita tidak cukup satu, kita pingin sebanyak mungkin. Hari ini bagaimana si Bolga yang hari ini juga kuat karena dia mendapat wakil ketua DPRD. Kursinya dengan 3 jatah kursi. Wakil ketua ya Bang ya? Dapat jatah wakil ketua, kita tingkatkan minimal 20%, kan hanya 4 kursi. Di sana ada 20 anggota DPRD, kalau 20% 4 kursi, tinggal nambah 1 udah bisa nyalonkan sendiri. Jadi banyak sebenarnya potensi Partai Perindo sebagai partai baru di 2019 yang mampu akan berbicara menjadi calon-calon pilkadanya sendiri nantinya. Lalu pertanyaan Tribunus berikutnya ini, 2024 Bang Rudi tetap jadi nakoda atau juga bertarung? Sebenarnya setiap kader kan punya kewajiban membesarkan. Siapapun tentunya ingin bagaimana membesarkan partai, dan saya selalu menekankan pribadi saya juga, yang utama adalah kepentingan partai harus di atas kepentingan pribadi. Tapi saya siap bertarung, tentunya kita melihat peluang. Saya mungkin tetap ke DPR RI. DPR RI Bang ya? Iya, karena atau ke provinsi. Kita akan melihat Tapi yang jelas semua kader kita harapkan turun, semua kader kita harapkan bertarung, karena kalau bukan kita yang memperjuangkan partai ini tentu tidak akan besar.
Jadi kita harus siap. Nah, kembali lagi Bang, persiapan kita di legislatif. Tentu masyarakat harus tahu partai ini sudah jalan nih Bang. Ya. Dengan capaian yang luar biasa Perindo. Amin. Lalu kita ngomong individual Bang. Apa bakunya di Perindo untuk sosok mereka yang akan mewakili di legislatif nanti Bang? Tentu ada penilaian-penilaian Betul. utama kan untuk mereka. Apa Bang penilaian utama yang harus Itu sudah kita lakukan juga di pencalekan di 2019. 19? Semua khususnya di provinsi ya, kita kan akan untuk provinsi mencalekkan 100 caleg nantinya. Semua kita fit and proper test juga. Di situ kita melihat bagaimana ketokohan, bagaimana juga visi dan misinya apabila terpilih untuk membesarkan partainya ke depan, bagaimana juga kesanggupan dia tentunya kan, bagaimana juga kemampuan dia. Jadi tidak juga kita sembarang menentukan caleg, dan saya tekankan juga kepada seluruh kader Partai Perindo, bila ada caleg kan kita tidak ada juga yang dari luar yang baru mau caleg nantinya. Apabila dia memang lebih berkualitas, maka dia mendapat nomor yang lebih baik tentunya. Maka kita adalah sumber daya manusianya. Ya, Bang? Iya. Bukan juga karena pengurus, tapi Harus nomor 1 misalnya, itu tidak. Kenapa? Kita harus mementingkan partai harus dapat kursi. Bukan karena dia individual misalnya, itu iya, Bang. harus karena Oke. tanpa begitu partai nggak akan pernah besar nantinya. Makanya kita berusaha menjalankan partai ini. Saya sebagai ketua ya harus mampu bagaimana bijaksana melihat perkembangan situasi kondisi setiap saat dalam perkembangan partai ini ke depannya nanti. Dan itu saya sangat bersyukur bahwa seluruh pengurus DPW saya hari ini luar biasa. Walaupun ada yang baru bergabung, tapi kita Semangatnya sudah semangat luar biasa, dan Bang. kesolidan itu udah langsung dapat. Dan itu mungkin karena kita selalu berusaha dari hati ke hati untuk bagaimana menjalankan partai ini. Lalu Bang, kita bicara soal keterwakilan perempuan. Iya. Tentu harus ada komitmen dong dari Perindo. Iya. Bagaimana komitmen kita untuk keterwakilan perempuan, Bang? Iya, syarat dari KPU sendiri kan sudah jelas bahwa dalam pencalekan, dalam pengurusan itu 30%. 30%. Dan kita sangat bersyukur hari ini di DPW Partai Perindo Sumatera Utara sendiri, malah hari ini mudah saya mendapatkan 30% itu dan berkualitas. Semua semangat, setiap acara juga hadir dan punya visi dan misi, bahkan mau aktif. Kadang-kadang malah mereka punya program sendiri juga. Jadi saya lihat ini, dan mereka yang pengurus perempuan ini juga siap untuk maju nantinya. Sudah punya dari sekarang sudah, saya mau dari daerah sini, dari sana. Jadi kita lihat Mereka sudah lakukan pemetaan justru Bang, ya? Mau sudah. kemana dia? Saya mau, dan di periode ini kita bentuk korwil untuk dapil Sumut. Sumut Oke. ini kan ada 12 dapil. Ya. Makanya saya sengaja bentuk 30 pengurus supaya kalau 2 atau 3 pengurus Sumatera Utara jadi Kordapil kan baru ada 24 kalau Ya. 2 kan masih memenuhi, dan kita sudah bagi tugasnya masing-masing termasuk orang-orang yang akan maju dari dapil situ. Oke. Ada yang misalnya dari dapil 1, dapil 2 Medan ya. Kemudian ada dapil 3 yang akan maju, dan itu perempuan-perempuannya juga ikut mau maju nanti. ya. Jadi dari sekarang sudah peduli untuk membangun dapilnya gitu. Dimana sudah ada komitmen bagi Iya. dari Perindo untuk keterwakilan perempuan tadi ya, Bang? Sangat dan itu merupakan syarat yang tidak bisa kita hindari dan harus. Dan kita bersyukur hari ini kita memperoleh pengurus perempuan yang memang aktif. Baik. Ini tadi legislatif. Lalu ke eksekutif nih, Bang. Eksekutif. Pilkada. Iya. Kemarin Perindo, kalau tidak salah Bang, tolong Iya. dikoreksi, turut mendukung Pak Gubernur, Iya. Wakil Gubernur. Iya, era Mas. Sudah adakah pembicaraan ke arah sana Bang? Mau kemana Perindo? Ya, memang di Pilgub 2018 itu Partai Perindo adalah partai pertama yang mendukung Edi Rahmayadi. Waktu itu kita memang belum ikut ya, tapi Pak Edi Rahmayadi dengan Ketua Umum Pak Hati, kebetulan Pak Edi di Ketua Umum PSSI waktu itu, Oke. Ketua Umumnya Futsal, Ya. sehingga selalu, dan kita sudah langsung komit akan mendukung Edi Rahmayadi, dan waktu itu malah belum tahu pasangannya siapa.
Jadi kita adalah partai pertama yang mengusung Edi Rahmayadi waktu Oke. itu secara partai. Kan gitu. Apakah komitmen itu juga akan kita berikan? Nah, untuk Pilgub 2024, banyak sih pertanyaan dari sahabat-sahabat media yang sudah menanyakan tentang ini, karena disinyalir Pak Edi akan maju sendiri, Pak Ijek maju sendiri. Ya. Yang pertama saya nyatakan, tentu kita berharap kepala daerah kita itu fokus dulu. Oke. Fokus hingga masa berakhir di 5 September 2023. Kan itu, karena kita harus fokus dulu sampai itu, karena masyarakat hari ini juga sangat butuh bagaimana kepala daerahnya menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, tentu saya ingin menyatakan bahwa Partai Perindo hingga hari ini fokusnya tidak ke Pilgub dulu. Kenapa? Kami juga ingin bersuara, bahkan mungkin ingin mengusung. Kalau bisa kader Perindo ya, Bang? Betul. Makanya kita akan fokus dulu untuk bagaimana pertama lolos verifikasi di 2022, lolos verifikasi KPU, kemudian menang di Pileg. Nah, baru kita bicara Pilgub. Soal memilih Edi atau Ijek ada juga prosedurnya. Kita tentu akan melihat calon yang mana yang akan kuat. Kalau seandainya mereka tidak bersama, tentu kita melihat mana potensi menang. Setiap partai pasti ingin berada di pihak yang menang. Kan gitu. Nah, kami berusaha tadi dengan misalnya kita masuk di 5 besar, kemudian ada kader-kader yang potensi di provinsi misalnya. Kenapa tidak kader kita tidak maju juga, kan gitu. Minimal wakil gubernur bisa kita tawarkan. Nah, itu makanya kita tidak ingin dulu masuk ke dalam suasana pilih siapa gitu kan. Tapi kami mau fokus dulu bagaimana menghadirkan kader yang bisa juga bicara di 2024 nanti. Banyak mungkin kader yang bisa maju sebagai minimal wakil gubernur. Banyak potensi hari ini. Bahkan pengurus di Sumber juga punya potensi itu. Kepentingan partai di atas segalanya, Bang ya? Harus, wajib. Kalau kepentingan partai tidak di atas segalanya, nggak akan pernah maju partai. Nah, Bang Rudi, lalu hari ini ada isu nasional besar, yakni pemindahan ibu kota negara. Nusantara namanya. Kemarin para gubernur sudah dikumpulkan Pak Jokowi, membawa tanah dan air dari daerah masing-masing. Perspektif Perindo bagaimana, Bang? Mungkin dari DPP sudah ada gambaran dan instruksi terkait IKN ini. Kalau dari DPP sendiri memang tidak ada pembahasan, tidak ada instruksi, tidak ada apa, karena memang kemarin kita baru Zoom meeting dengan ketum, baru kemarin hari Rabu, ya kita diminta untuk tetap fokus bagaimana memenangkan partai ini. Jadi tapi kalau menanggapi IKN tentu pemindahan ibu kota suatu negara kan bukan hal yang baru. Banyak yang sudah melakukannya. Banyak yang sudah melakukan. Iya, termasuk tetangga kita Malaysia juga. Saya ingat sekali 2007 sudah ke Putrajaya, baru pindah kan gitu mereka. Tapi mungkin Indonesia saya rasa sah-sah aja untuk melakukan hal itu, sepanjang kepentingannya adalah untuk pemerataan pembangunan juga. Karena kita sudah melihat bahwa Jakarta itu sudah sangat-sangat maju, tapi dibandingkan daerah yang jauh sekali jomplang, Bang ya, pembangunan itu, Bang ya. Dengan diletakkannya di Kalimantan mungkin ada sedikit perubahan ya untuk daerah tengah dan timur nanti tentunya, karena Indonesia ini kan sangat-sangat jauh, sangat luas bentangannya. Bahkan melebihi beberapa bentangan negara yang besar sekalipun kan gitu. Jadi dengan mungkin diletakkan di posisi tengah, mungkin akan memudahkan dari wilayah timur untuk sampai ke ibu kota. Tapi tentu itu merupakan persiapan yang sangat-sangat berat dan besar bagi Indonesia sendiri. Karena apa? Menghabiskan biaya yang luar biasa tentunya. Itu sangat-sangat luar biasa di tengah adanya pandemi. Nah, ini kan juga merupakan sebuah mungkin sebuah pertimbangan yang harusnya sangat dipikirkan oleh seluruh kepentingan yang ada di sini, termasuk dari Presiden, dari DPR RI, MPR, dan sebagainya. Karena mungkin ada prioritas-prioritas lain yang juga sangat mendesak hari ini terhadap kebutuhan masyarakat tentunya gitu. Jadi, tapi kita memang butuh juga perpindahan ibu kota itu supaya tidak
ada perbedaan antara pusat bisnis dengan pusat pemerintahan kan itu, supaya pemerintahan akan bisa lebih fokus dan pusat bisnis ya memang mengurus bisnis. Ya mungkin pusat bisnis akan tetap berada di Jakarta karena Jakarta memang sudah punya semua hal untuk bagaimana membuat sebuah bisnis lebih cepat berkembang. Tapi begitu pindah ke sana, saya yakin akan ada perubahan-perubahan juga di daerah Kalimantan sana. Karena udah jadi ibu kota, tentu provinsinya juga akan dengan sendiri lebih cepat berkembang. Betul, Bang. Nah, selain IKN, isu lain adalah 3 periode, Bang. Iya. Bagaimana kemudian Perindo Sumut sendiri melihat perkembangan isu nasional ini, Bang? Bahwa ya Pak Jokowi sendiri sudah menyampaikan ya tidaklah kan gitu, tapi beberapa partai politik sudah terang-terangan menyampaikan ya karena pandemi ini, karena pertumbuhan ekonomi bisa saja 3 periode. Sudah ada instruksi langsung, Bang, Perindo dari DPP? Sama seperti IKN tentang 3 periode juga kita diminta untuk tidak terlalu memikirkan hal itu, karena fokus partai ini sebagai partai yang non-parlemen kita pingin lebih besar, fokus mengurus partai. Tetapi terhadap itu tentu di sayanya ya, bagi saya ada ketidakadilan juga, bukan karena apa? Begitu Presiden kemarin malah perpanjang lagi 3 tahun gitu. Artinya kalau diperpanjang 3 tahun, MPR-nya kan diperpanjang, DPR-nya diperpanjang. Semuanya diperpanjang. Semua diperpanjang kan gitu. Kalau enggak kan nggak mungkin Presiden diperpanjang kemudian DPR-nya tidak kan nggak mungkin juga. Dan itu tentu kan menyalahin konstitusi juga hari ini. Karena kan sudah ada, tentu harus ada step-step perubahan, merubah apanya semua kan gitu kan. Nah, kalau diperpanjang 3 tahun, ya yang sedang duduk pasti setuju. Yang tidak, yang baru mau memulai, kita juga mau duduk. Tapi kata kunci tadi konstitusi tadi, Bang, ya. Betul, itu kan ada konstitusinya. Jadi mungkin kita harus melihat juga bukan hanya konstitusi, tapi juga ada rasa keadilan tidak dengan keputusan yang diambil. Karena kita sudah sepakat se-Indonesia bahwa cukup 2 periode. Nah, akibat kalau kita ambil akibat adanya pandemi gitu kan, ya yang berikutnya juga akan bisa untuk melanjutkan, tinggal bagaimana melanjutkan program yang sekarang gitu kan. Nah, tentunya juga kita yang ingin duduk di DPR ya kita tidak setuju dengan hal itu. Kenapa? Itu tidak mendidik kita untuk semakin maju ke depan, justru kita akan kembali lagi ke belakang. Setelah perpanjangan atau setelah 3 periode nanti bisa aja jadi 4 periode dan selanjutnya gitu kan. Tapi begitupun kita memandang ini adalah sebuah dinamika dalam politik, karena sebuah demokrasi tentu ada saja usulan-usulan yang mencoba untuk itu. Tergantung bagaimana kita sebagai pemegang kekuasaan, kemudian juga sebagai orang yang terlibat di politik ini. Nah, makanya saya selalu menyampaikan kepada seluruh kader Perindo bahwa politik itu adalah mata air Indonesia. Semua produk kehidupan yang ada di Indonesia dilahirkan dari politik. Dari politik, karena dari politiklah duduk di DPR tadi yang berfungsi untuk melahirkan undang-undang, mengesahkan anggaran dan mengawasinya kan gitu. Nah, saya bilang mata air itu harus kita jernihkan. Kalau orang-orang yang tidak baik dan benar yang memegangnya, maka keruhlah mata air itu gitu. Nah, itulah tugas kita sebagai kader Perindo yang punya cita-cita mulia untuk mewujudkan Indonesia sejahtera, harus jadi kader yang benar-benar mampu untuk menjaga kemurnian itu, Bang. Iya, menjaga kemurnian dan menjernihkan mata air itu, sehingga nantinya akan kita bisa melahirkan yang pro rakyat, yang benar-benar memikirkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia dan di daerahnya masing-masing. Tribuners, tidak terasa sudah di penghujung acara kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Ngopi Sore, edisi spesial bersama Ketua DPW Partai Perindo Sumut, Bang Rudi. Saya mengajak kembali Tribuners untuk terus mengupdate informasi terkini melalui berbagai platform yang dimiliki oleh Tribun Medan. Ada tribunmedan.com yang bisa diakses setiap harinya, atau melalui sosial media kami, Facebook, Instagram, YouTube,
TikTok dan Twitter. Lalu Tribunnews juga bisa mengupdate informasi terkini melalui harian Tribun Medan yang terbit setiap harinya. Bang Rudi, sebelum kita tutup ini, ada pesan khusus yang akan Abang sampaikan kepada seluruh kader Partai Perindo di Sumatera Utara. Silakan Bang. Ya, terima kasih kepada pengurus Partai Perindo Sumatera Utara yang saya sayangi, banggakan, cintai, pengurus DPD, ketua dan seluruh pengurus di DPD, DPC, DPRT, dan tentunya kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara. Kita sangat bersyukur dengan sambutan yang luar biasa di tahun pertama Partai Perindo mengikuti Pileg. Kita berharap semua kader Partai Perindo bekerja keras, turun ke masyarakat, bagaimana kita bisa memberi arti kepada masyarakat, sekecil apapun yang bisa kita lakukan, namun tentunya juga kita harus berusaha pantang menyerah membangun partai ini agar dikenal masyarakat bahwa partai kita, Partai Perindo adalah partai yang terus hadir, tidak henti memberikan bantuan. Dan kemudian tentunya kami sangat berharap masyarakat bisa melihat bahwa Partai Perindo di Sumatera Utara benar-benar ingin mengabdikan dirinya, bagaimana memberi arti dan bagaimana mencoba memberi solusi kepada masyarakat Sumatera Utara dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk Indonesia sejahtera, untuk Sumatera Utara sejahtera, dan untuk kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara sejahtera juga. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan Ngopi Sore edisi kali ini. Semoga apa yang kami sajikan hari ini memberikan dampak positif bagi kita semua. Bang Rudi, terima kasih sudah hadir di studio Tribun Medan. Kita bertemu di lain waktu. Saya ucapkan sangat terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.